Puji Tuhan saudara ya. Kiranya lagu yang kita sudah nyanyikan tadi itu sungguh-sungguh menjadi apa? Menjadi kata-kata yang mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita memiliki Tuhan yang bukan cuma ajaib, saudara. Ya, Tuhan itu kan maha ajaib, toh. Apa yang dia tidak bisa bikin? Ya, apa yang dia tidak bisa buat? Semua yang saudara lihat di alam ini, ya, itu hasil perbuatannya, hasil pikirannya, gitu toh. Jadi saudara, apa yang dia tidak bisa buat? Semua dia bisa buat. Tapi ternyata manusia selalu saja terjebak dalam keadaan hati yang meragukan kemampuan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Ya. Saya tidak bilang saudara, saya yang model begini. Toh, seringkali ya, loh, kita yang ajar orang. Ajar orang bilang Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Kadang-kala masalahnya begini, saudara. Kita ini cuma punya mata lahiriah yang cuma mampu melihat apa yang nampak dengan mata. Oh, di balik itu kita tidak tahu. Ya. Sesuatu di besok hari seperti apa, minggu depan seperti apa, lusa seperti apa, atau beberapa menit di depan kita tidak tahu. Oh, jangankan kau mau bilang besok atau lagi tahun depan. Oh, ini beberapa menit di depan kita tidak tahu. Pikir-pikir mau bajalang pis itu entah mau mati kok teh. Coba ya. Baru saja kami dikejutkan ya. Ada berita dari Manado tadi, keluarga saudara ya. Ternyata kotek berurpe cucu basudara. Jadi mana di Weda. Masih 42 tahun saudara. 42 tahun ya. Kan biasa di orang sana ada mes atau tempat kos mungkin atau apa begitu ya. Loh ini teman-temannya sudah di tempat pekerjaan dan tiba-tiba begini, ih mana dia? Nah gitu, mana dia? Siapa dia dapat lihat kata. Nah kong kalau tidak salah so jam makan atau apa, kong dorang picari. Ya, toki, nah itu saudara. Ya, kamarnya dikunci dari dalam. Sampai akhirnya didobrak pintunya. Dan beliau sudah tidak bernafas lagi. Tahu kalau sakit apa? So mati itu. Ya, ini mayatnya sudah ada di Manado. Ya, tadi kami dihubungi. Ini tuh orang nin tahu ya. Saya juga tadi iyo kete. Ya, yang kan saudara. Orang nin tahu ini yang mau terjadi apa. Pikir-pikir mau pikerja, nin tahu mau pi mati. Kadang kalau sudah saya lihat kalau orang-orang itu pandang enteng terhadap Tuhan. Sampai dalam hati begini. Lawang-lawang dia yang mau atur hidup. So bilang akang orang ini di tangan Tuhan hidup ini saudara. Ya, nafas kita di tangannya. Oh, bayangkan kau ada petako Pak Tuhan. Tuh, yang tidak hormat Pak Tuhan. Kau siapa yang mau tolong Pak orang siapa? Tuh, apalagi saudara-saudara yang di sini nih. Tuh, setiap kali khotbah yang diperdengarkan kepada saudara, itu tidak ukur-ukur kalau Tuhan bicara begitu, sesnya tidak ukur-ukur pokoknya bilang begitu. Tuh, Tuhan kasih ingat begitu, begitu tuh udah bilang. Yang kan di sini kan saya sampai bilang ke saudara, tuh di sini kalau mau bilang saya tidak pernah susun khotbahnya, tidak pernah susun khotbah. Karena semua yang kita susun tidak pernah dikhotbahkan. Saya mau khotbahkan khotbahnya siapa? Khotbahnya Yesus. Oh, kan khotbahnya Yesus ditulis dalam Alkitab. Khotbahnya Paulus, khotbahnya Petrus, Yohanes, ya.
Itu yang saya ulang, jadi itu bukan khotbah saya. Itu khotbah yang ditulis dalam Alkitab, yang kemudian saya ulang kepada saudara. Tuh. Jadi kan salah sendiri orang yang saudara ini mau dengar, ya kan salah sendiri. Jadi mau bilang bagaimana lagi? Ya. Kalau sampai khotbahnya Yesus tetap dapat dengar jelek di telinga saudara, kok kita mau bikin apa? Yesus itu Tuhan kita. Dia adalah firman itu sendiri. No, kalau dia perkataan saudara dapat dengar besae, kok saudara Tuhan masih Yesus? Saya pikir-pikir lagi. Angkat saudara ya. Sekali lagi, di sini terdengar kasar, khotbahnya tuh terdengar kasar, sangat sederhana. Mungkin engkau dapat dengar bego. Tuh. Masih itu motivator di luar DP kan DP kalimat. Itu Yesus kata-kata tuh. Kepada saudara selalu dibacakan ayatnya. Saudara, saya ingin tahu ini beberapa tahun belakangan ini saudara. Saya kok semakin dalam hati Tuhan. Bayangkan ini perkataan Yesus yang orang remehkan. Penghuni mau dengar siapa perkataan kalau begitu. Kalau Yesus berkata-kata saja ini mau didengar, kong. Khotbah apa yang paling tepat menurut saudara? Kan harusnya dialah makanan itu. Perkataannya makanan kita. Perkataannya minuman kita. Coba perkataannya hidup kita. Loh. Kan saudara. Orang kan loh, nasi itu yang membuat kita hidup toh. Nasi toh. Nasi, obat-obat. Apa itu yang membuat engkau hidup? Karena belum keracunan aja. Kali saya sampai lihat orang-orang pandang enteng petuhan. Sampai dalam hati, ini memang memancing Tuhan. Toh? Mencobai Tuhan. Hanya karena 5 tahun ini dia tidak pernah berbuat apa-apa kepada saudara. Maksudnya dia yang ada hukum. Waktu saudara apa? Membangkang, memberontak, tidak taat, protes, apa lagi? Tuhan yang tidak bikin apa-apa. Tuh. Ada saatnya saudara lihat. Orang peta salah dia kau pukul. Ada saatnya. Tuh. Tapi ada saatnya sepertinya dia biarkan. Saudara bikin apa? Hah? Sampai dapat rasa. Makin hari orang makin keras kepala. No? Jadi kalau Yesus berjalan kemari, orang sengaja memang potong jalan. No? Yesus bilang ke sana. Orang sengaja berjalan kemari. Ternyata kan tidak terjadi apa-apa. Bayangkan, bisa sampai seperti itu manusia. Nah, saya selalu bilang ke saudara, kalau manusia sana di luar gereja, toh, manusia yang memang tahu firman Tuhan, cuma dia orang bernama Kristen, toh, agamanya Kristen tapi sebenarnya dia tidak pernah tahu apa itu Alkitab. Kepada orang-orang itu tidak pernah dijelaskan, diingatkan tentang perkataan Tuhan yang sungguh-sungguh. Malah dibaca malah kalimat orang lain. Kalimat yang berseberangan dengan perkataan Yesus. Dan orang-orang itu terlanjur percaya jadi seperti itu. Malah membantah. Waktu firman Tuhan diberitahu malah membantah. Saya kadang-kadang hati begini. Rasa-rasa kita mau ditanya satu-satu. Kan saudara saja yang berpikir saya tidak tahu tentang saudara. Padahal dari muka sini dapat lihat kok saudara ini sapa dan saudara ini terima atau nyanda itu dapat lihat. Bukan nyanda. Tuh. Kalau dalam hati dia kira tanin tahu. Kan caramu waktu menerima firman Tuhan kan terlihat saudara. Masalahnya terlihat. Jadi saudara terima atau nyanda sebenarnya dapat lihat. Dapat lihat. Belum lagi kalau saudara cuma setengah tidur. Ya sudah, ikut dapat lihat dia memang yang tidak terima. Huh?
Apalagi yang sengaja cari tidur. Kalau dia sudah tersinggung, dia semua cari tidur. Ada saudara, ada orang begitu. Tadi ya ampun sudah. Pertama dia masih tertawa-tertawa. Kaki kita lihat sengaja. Dan palingnya nak mengantuk sebenarnya. Mari dia tutup mata kok sengaja mau cari tidur. Waktu dia sudah tersinggung. Itu langsung dapat tahu sudah dari sini. Dan. Sampai aduh kesian Tuhan bukan main. Dan. No? Kong mau dengar sampai perkataan kalau begitu. Kalau perkataan Yesus kamu pikir itu salah? Menyinggungmu? Menyakiti hatimu? Hah? Kong saudara datang kemari mau dengar siapa kata-kata. Ya kan? Padahal Yesus turun dari sorga. Diutus Bapa untuk memberitahu apa yang tepat untuk manusia. Supaya manusia itu selamat. Bayangkan ini berita yang diberitahu kepada saudara. Loh ini turun dari sorga. Lain kali saudara sampai mau dipikiran yang ini dari mana. Bayangkan. Tuh hanya karena yang baca cerita di muka. Padahal dibuktikan dengan ayat-ayat. Dan ternyata itu perkataan Yesus. Kok bisa? Ya. Kira-kira perkataan siapa yang menurut saudara waktu dia beri peringatan itu serius? Saya bilang ke saudara, bayangkan saudara. Ya. Ternyata orang lebih takut ke perkataan dokter soalnya. Dokter yang bilang, jadi kita puasa. Loh, bayangkan. Kalau bilang puasa karena Yesus bilang jenis ini tidak dapat dikalahkan kecuali doa puasa. Ya enggak percaya. Nanti dokter bilang puasa Jo. Besok mau periksa soalnya. Jadi ini hari yang kau puasa. Itu takut sekali dia lawan. Takut sekali. Suka sekali. Dokter bilang puasa kita nih hari. Hah? Kau bilang jenis ini tidak dapat dilawan kecuali doa puasa. Dan yang ada orang percaya. Yang bilang Yesus. Memang lain kali saudara. Lain kali sampai begini bukan main Tuhan. Minta tahu pakai bahasa apa. Kali lagi saudara. Ini ya. Kalau kata no, sampai rasanya mau frustrasi. Tuhan. Kalau Yesus berperkataan orang mau dengar. Kok apalagi kata kita berperkataan. Hah? Tentu berenang hati. Boleh banyak mulut sih tetong semua tidur. Coba ini tuh. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti kan berpuasa, doa dan puasa. Loh. Itu bukan cuma ada untungnya. Harusnya. Harus ya. Memang tidak pernah ada di Alkitab yang tulis kalau 1 minggu mesti berapa kali puasa, itu tidak ada ketentuan. Itu orang Kristen tidak begitu. Ya. Bulan apa tuh bulan puasa tidak ada, orangnya tidak ada begitu. Ya. Jadi harusnya apa? Kita yang buat pendisiplinan. Oh, nih bayangkan ini. Ini betul-betul dari tadinya tidak ada pikiran mau bicara doa puasa, tidak ada. Jadi kalau Tuhan sampai ingatkan seperti ini, berarti di sini ada yang sampai saudara ini pandang enteng, pandang enteng itu doa puasa. Puasa supaya saudara tahu itu bedanya, ya, cuma berdoa dan doa puasa. Saudara ini tahu dia beda sampai kau melangkah dan melakukannya. Kalau enggak saudara cuma mau dengar orang bercerita, gala rupa juga. Nanti saudara masuk di situasi-situasi tertentu. Baru saudara, iya Kang, kalau dokter yang suruh kita puasa. Itu kurang kaget apa? Tuhan ambil semua angko makanan.
Ada enggak puasa terpaksa? Ada banyak lagi saudara. Ya. Sebenarnya dia nih mau puasa Mar. Tuhan ambil Samuel pemakanan. Akhirnya mau tidak mau dia puasa. Supaya kau tahu bahwa yang perlu diberi makan bukan cuma tubuhmu. Yang perlu diisi makanan bukan cuma lambungmu. Bukan cuma ini puru ini kampung tengah. Rohanimu sangat perlu diberi makan. Oh iyo, kan ibadah dengan firman Tuhan kan itu makanan. Oh iya, tapi bayangkan kalau Yesus sendiri mesti bilang tentang doa puasa. Kalau seandainya ini tidak penting, enggak usah ya udah sama saja berdoa, berpuasa sama saja, enggak usah puasa ngoni. Toh? Bayangkan saudara torang, lain kali torang dia sebut apa? Pakai kok hikmat. Pakai kok hikmat. Maksudnya apa tuh pakai hikmat? Yang enggak percaya. Mari dia sebut supaya dapat dengar rohani. Pakai kok hikmat, pakai hikmat. Pakai hikmat atau sebenarnya memang kamu tidak beriman. Untuk membela keadaan itu kau bilang pakai hikmat. Jadi apakah Yesus waktu bilang tentang berdoa puasa, Yesus tidak pakai hikmat? Hah? Bukankah di sini selalu dibuktikan kepada saudara, Yesus itu bukan punya hikmat. Yesus itu adalah hikmat. Jadi kalau saudara mau cari itu hikmat apa, baca Yesus berperkataan itu tuh hikmat. Itu tuh hikmat. Oh menurutnya, bayangkan saudara. Ya. Kemudian bayangkan ini apa? Ahli-ahli kesehatan medis. Malah bilang tentang keuntungan berpuasa untuk fisik kita. Bayangkan itu. Yesus tidak bilang itu. Dia tidak suruh orang berdoa puasa supaya saudara sehat-sehat. Bukan itu. Bukan itu. Doa puasa justru supaya rohanimu sehat. Supaya kamu kuat. Karena bila tidak saudara, jangan pikir kita bisa mengalahkan dunia dengan kekuatan kita, tidak bisa. Ya, terlalu jauh kalau dunia. Jangan pikir kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Dengan kekuatan kitanya tidak bisa. Tuh. Perjanjian lama, perjanjian baru itu peringatan yang diucapkan oleh Alkitab. Misalnya Zakaria berapa itu? Zakaria 4 7 ya. Coba lihat itu bentar. Oh ayat 6. Ayat berapa itu deh? Bukan dengan kuat. Iya. 1 Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Toh? Kita ini bisa kuat, bisa menang, bisa atasi banyak persoalan, bukan karena kekuatanmu. Toh? Bukan karena keperkasaanmu, tetapi karena roh Tuhan. Gitu, ini firman Tuhan saudara. Kan kalau, saudara, ini kan firman Tuhan. Kong terang pernah enteng. Firman Tuhan. Siapa itu Tuhan? Dia yang menciptakan kita. Dia yang menjaga, memelihara kita sampai hari ini. Coba, dia yang berfirman. Lalu orang yang tidak percaya. Oh ini kalau iyo betul dan kata Tuhan nang itu yang tolong pat orang kalau bukan karena orang lu bagaimana ini bisa jadi? Nah, ini kan yang terjadi coba. Ini orang-orang berkata-kata. Iyo memang ya itu gereja itu ya memang semua karena Tuhan. Kalau bukan orang lagi kok enggak mau begini. Aduh kamu ini bagaimana toh?
Ini yang bilang Yesus. Kok bisa orang ini malah membantahnya? Oh. Mana kota itu apa? Jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Itu mana? Yesus berkata-kata itu. Ya. Perkataan Yesus ya saudara. Itu bukan perkataan Rona, itu perkataan Yesus. Oke? Matius 10 ayat 28. Coba baca sama-sama. Baca kuat-kuat. 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut sekali. Aduh ya. Pigingoni, semua sakit. So tahu-tahu di situ dorang kalau ibadah, dorang nih tahu jam. Kong apa kalau tinggal di rumah, tinggal di kamar, kong yang tidak pernah sakit? Bagaimana ya? Rupa itu tadi yang saya bilang baru aja, ya bayangkan. Orang itu justru yang tidak keluar kamar dan dia ditemukan mati itu. Sama dengan ini di diplomat muda itu, tuh Kemenlu, coba, tuh, aduh mau pergi luar negeri, yang main-main, tuh semua, aduh orang lebih bila perlu, aduh siapa dia tuh pergi luar negeri, siapa bukan kita, tuh kita biar nyak masuk surga, yang penting pergi luar negeri, tuh sampai sekarang orang bingung, dia ini bunuh diri atau dibunuh orang. Kenapa? Loh, dia jodoh. Ada pergi di mall, beli baju dari semua di luar negeri. Kenapa tuh tukang apa kok tukang ojek online itu ya, yang dia ada pesan akang makanan, memberi kesaksian. Dia cuma ada apa kok sudah dia cuma bayar kok sudah. Orang tanya tuh bagaimana waktu itu dia. Jadi dia makan dulu. Jadi kalau mau bilang bunuh diri aneh sekali. Masa dia pergi di mall dulu. Tuh, dia makan dulu. Dia buang sampah dulu. Kok dia bunuh diri. Masa lagi? Banyak masuk akal sekali saudara. Maka kalau dia dibunuh orang bingung. Loh semua DP sidik jari. Berarti kan dia bunuh diri ya saudara Celia ini. Aduh, baru begitu saja manusia soalnya tahu kalau dia ini bagaimana. Kalau cuma mau bilang, saudara tampak di sini ada yang aneh. Tapi ini yang terjadi, inilah dunia. So itu waktu orang cuma percaya kepada kekuatan orang. Kekuatan lembaga-lembaga tertentu. Yang kelihatannya apa? Melindungimu. Kau tidak percaya terhadap perlindungan Tuhan? Ya kasihan. Ya kasihan. Kan ada pekerja nih, tahu kita cuma mati. Belum Ricky Pigi tak sok mati. Kan masih sangat muda, 39 tahun dia. Itu orang lain tahu sudah. So bilang akang ya, percaya kepada Tuhan. Petrus dibawa penjagaan 4 regu di dalam penjara. Kong Petrus mati enggak? Enggak. Tuhan kasih keluar. Padahal dia so tahu-tahu semua mati. So tahu-tahu dong semua potong dari kepala. Kalau Tuhan yang enggak mau kasih, yang saudara, kepada saudara terlalu banyak kesaksian yang diberitahu kepada saudara, bukan cuma yang ditulis dalam Alkitab. Lain kali kan orang, sudah, itu mujizat itu cuma terjadi waktu itu. Dulu waktu zaman para rasul,
Tuh. Habis itu senyata ada mujizat. Coba. Dengan kata lain kau sedang berkata Tuhan tidak ada. Tuh. Makanya saya sering bilang, kenapa saya ini belum mati sampai sekarang? Hah? Karena untuk membuktikan kepada orang-orang yang mau percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu bukan cuma ayat di Alkitab dan kau bikin lagu. Toh? Dan yang tidak pernah kejadian kan begitu toh. Yang Pak Saudara semua sudah dibuktikan. Aduh iyo Kang. Orang jangan mencobai Tuhan Ibu Pendeta. Gimana sih? Lalu kamu tidak mencobai Tuhan waktu kamu tidak percaya perkataan Tuhan. Mana itu? Orang mesti pakai akal budi Ibu Pendeta. Gimana? Lalu ini Yesus bilang ini apa? Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Apa ini cuma pembunuh? Hah? Atau juga apa? Apa yang bisa disebut mereka di situ? Mereka yang dapat membunuh tubuh. Tuh. Mereka di sini apa? Apa cuma orang yang bisa membunuh? Sebelumnya apa itu, Dek? Puluh 9. Ini kan Yesus mulai dari pasal 6 itu dia bicara tentang apa? Kekhawatiran. Jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan takut. Oh, memang saya belum menghitung Saudara ya. Tapi banyak orang yang percaya itu ya, ada orang yang sudah sengaja menghitung ya tentang jangan takut, jangan khawatir ya. Di seluruh Alkitab kita jumlahnya ada 365 kali. Saudara waktu lihat angka 365 dapat ingat apa? Nih yo, 365 hari dalam 1 tahun. Tiap hari Tuhan bilang jangan takut. Tiap hari jangan takut. Kok bisa mesti seperti itu? Ya. Dengan kata lain, tiap hari ada persoalan tapi peringatan kepadamu, jangan takut. Saya bahkan ini kalimat yang selalu saya ucapkan. Satu-satunya takut yang harus ada pada kita adalah takut akan itu satu-satunya takut. Yang lain jangan takut. Begitu. Semakin orang takut Tuhan, semakin orang takut Tuhan, semakin saudara akan tidak takut kepada hal apapun. No? Apalagi yang Tuhan bilang jangan takut. Kalau dia bilang jangan takut, kau jangan takut. Gitu tuh. Jangan takut kepada apa yang bisa membunuh tubuh. Bukan cuma orang yang bisa membunuh tubuh. Tuh. Kan yang tidak semua orang dibunuh oleh pembunuh. Tuh. Ada saatnya orang bilang, oh kita orang itu dibunuh oleh penyakit. Dibunuh oleh apa? Dan ini sekali lagi pemberitahuan, peringatan Yesus kepada kita malam ini apa? Jangan takut kepada apapun, siapapun yang cuma bisa membunuh tubuhmu. Takut kepada Dia. Takutlah kepada Allah yang mampu membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Itu tuh orang mesti takut. Jangan takut kanker.
Orang kalau jangan, kalau kanker, itu hari apa tuh saudara? Ya, pas lewat itu video itu, kongses klik talinya lama, ya. Buah-buah yang akan membunuhmu. Bagaimana ini? Buah yang akan membunuh. Tak kira buah itu sehat. Ternyata buah-buah ini kalau karena makan, ini justru akan membunuhmu. Ya, jika kamu makan sementara karena makan obat ini, kamu darah tinggi, minum obat darah tinggi, kau makan buah ini. Dia bilang buah ini kan sehat, tapi kalau karena sementara minum obat ini, kau usiamu sekian, ini justru akan membunuhmu. Kau buah-buah apa sudah Tuhan? Oh Tuhan tolong, ya. Buah apa semua kata? Semangka, pisang, jeruk. Kau makan buah apa jangan kalau itu? Tuhan, kau berbilang saya mati jo itu. Saya mati jo. Jangan dengar pada orang. Jangan makan nanas. Jangan, kau ada pesukan makan apa? Oh, saya juga waktu itu saudara sampai klik karena dia berapa ya? 10 buah kalau tidak salah. 10 buah yang justru kalau kau makan karena mati. Ini makan apa jangan menurutmu? Aduh kasihan Iya saudara. Semua buah-buah yang menyenangkan. Itu orang kan di Indonesia penuh dengan buah-buah. Apa kata? Apa istilahnya ya? Buah tropis. Orang iklim ini membuat banyak buah yang tidak bertumbuh di tempat lain, di sini ada. Kong buah itu jangan orang makan. Makan justru buah-buah rumpu-rumpu sana. Dan segala buah-buah tuh orang ini boleh makan, nah itu dong suruh makan. Ang hati. Bilang jo kalau engkau mau jual obat. Jangan makan tuh buah ini, beli jo kita pe obat. Segala rupa jo. Ya saudara ya. Jangan makan ikan, jangan makan gorengan. Yesus makan ikan goreng, susah. Jangan makan daging. Yesus waktu Paskah makan daging, enak aja loh. Yesus makan daging, orang jangan makan daging. Jangan makan daging manta, jangan. Mau masak dulu, cuci dulu, kau mau masak. Jangan lupa bawa di sini. Itu doh. Jangan, orang mesti supaya sehatnya enggak usah makan daging. Yesus makan daging dia murid-murid. Oh ya, Yesus yang Tuhan yang ciptakan tuh kelapa kok jangan apa? Jangan goreng di minyak kelapa. Kok engkau suka mau pakai minyak apa? Minyak uru. Kok? Minyak tawon. Tuh. Masa goreng di minyak kayu putih. Ini minyak kelapa. Anak goreng minyak kelapa. Aduh, saudara kali dalam hati dang. Tuh, semua so boleh DP terakhir dan so mati dia. Lebih bayangkan saudara. Tuh, kalau kok dia yang nak makan-makan kok 300 tahun dia. Ini semua dia ini boleh makan, apa-apa dia so mati. Gimana ini dia? Saatnya puasa. Saatnya makan kalau itu ada. Jangan mencuri orang beayang. Hanya kalau saudara mau makan daging. Saudara ambil, pas nih, kenapa nih ayang nih dia. So terbang, cek pasti itu orang punya. Sembarangan saudara tuh. Mau makan sehat berpancuri orang punya. Ya. Itu. Jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Orang takut ini, takut itu, ini, itu. Tapi yang Tuhan bilang kita tidak takut. Yang Tuhan bilang ini akan membunuh rohanimu. Justru itu malah tidak orang yang tidak takut. So bilang cari Tuhan supaya kamu hidup. Orang justru cari doi supaya hidup. Ibadah sih ibadah, malah kalau setelah lalu malam
Toh, begitu kan orang tua begitu toh? Pusing. Toh, jadi lagi ya, kalau mau bilang Pak Saudara ini kisah perjalanan saya ini, aduh, sampai dalam hati, Tuhan, orang lain kita mau istirahat, toh. Kalau bukan hari ibadah kan itu berarti kan sesuai hari istirahat katuun. Oh. Tadi so cerita ulang. Karena tadi baru siapa sudah dengar tadi. Tuh, cerita ulang tuh. Sekali lagi saudara. Soses ini zaman dulu ya. Dulu waktu baru aja di Rembokan, kita nih boleh kalau keluar dari Rembokan ikut dapat ingat mau pulang rumah, mau pergi Bitung pokoknya. Itu selalu begitu saudara. Setelah lama-lama waktu saya belajar percaya terhadap rencana Tuhan. Tuhan dah bawa di sini tuh Pak Angko, mati di sini. Betul-betul saudara. Kita kalau nyandak terbahasa nyandak Bitung. Sampai begitu. Nah kemarin tiba-tiba saudara masih pagi ya. Saya duduk biasa. Ada sementara dengar khotbah. Kayak kita begini. Bro, kenapa kita dapat rasa mau pi Bitung? Itu pi Bitung. Dia lagi, nyandak kok ada acara menjutom pigi. Iyo Kang. Kayak kan biasa saudara tuh. So menetapkan hati mau mandi pagi. Jadi kita mandi pagi. Tuh. Loh, sementara mandi, kaget dari Bitung buat telepon. Ron, ada acara nggak nih hari? Kayak apa nyanda? No, kayak apa KTN? Datang kemari Ron. Hah? Saudara tuh, oh, kayak apa KTN? Ada acara apa? Saudara-saudara ya. So bilang tuh acara. Oh, ada kata ulang tahun pernikahan. Oh, sesto karena nyanda pakai FB. Biasa kan kalau orang pakai FB kan ikut dapat lihat. Oh, kenapa dia so posting katu ini ulang tahun pernikahan begini begitu kan? Ini kan kita karena pakai ini tahu. So lupa saudara ya. Jadi itu betul-betul tahu, betul-betul lupa ya. Oh, datang Ron ulang tahun pernikahan ini. Oh iya, nanti diusahakan orang semua pergi dengan pikiran biar jauh orang sampai sana so kelar tuh acara. Iya, jadi memang orang mbak mandi, pokoknya semua sepertinya berlambatan saudara. Karena orang tidak peduli biar dia sampai sana nyanda ikut acara. Kan Bro Ceri bilang memulai kata 6:30. Orang sampai sana jam 7. Ya, memang dari jalan sobat pikir sudah. Orang sampai sana so habis tuh acara. Waktu itu oto semua parkir, kita lihat kaget. Memang kutik bikin besar-besaran. Napa dorang dah pasang sabua. Tuh. Dan so sementara mulai dari kan dapat dengar DP musik. Tuh. So sementara menyanyi dorang. Tuh. Udah. Kayak kita lihat Pak Bro Ceri datang. Ya. Dia ikut sampai itu auto parkir. Ya. Peklar parkir dia kok buka pintu. Ron, cepat Jo. Kayak apa? Ngana mau khotbah. Hah? Oh saudara bayangkan ini betul-betul saya sampai begini. Hah? Dia nggak bilang saudara tahu enggak? Dia nggak bilang karena rupanya akhirnya dia bersaksi. Oh, dia bersaksi waktu so kelar ibadah dia bersaksi. Memang dia bilang kita sengaja nggak bilang karena kita mau cek benarkah ini kehendak Tuhan. Itu. Jadi dia bilang kita memang sengaja nyandak bilang Parona. Padahal kita hati bilang Tuhan kita suka kalau dia yang khotbah. Itu Bro Ceri kata-kata saudara kemarin. Dia bilang kata Pak Tuhan kita suka Rona yang khotbah. Tapi kita rindu. Jadi dia sobat dia. Dia suka dia juga mau khotbah. Jadi tentu kalau nyandak datang atau terlambat jadi dia berdoa begini. Tuhan kalau betul Rona yang mau khotbah, biar dia datang tepat DP waktu. Jadi kalau dia datang sementara ketuk khotbah masa ketuk mau berhenti. Tuh. Jadi dia bilang jadi waktu ngana datang. Oh dia bilang tepat. Sudah tahu enggak? Orang sampai di sana so nyanyi lagu firman Tuhan.
Memang semua doa firman. Bayangkan itu. Saudara lihat toh, waktu Tuhan yang atur ini perjalanan, saya benar-benar, hah? Padahal saudara mau pergi, hampir mau pakai kaos. Tuh, iya dia tanya Pak Ivo, itu acara bagaimana so? Saya hilang selak mau tanya Pedom Bro Cherry. Kan Sharon ulang tahun pernikahan. Saudara. Nah, acara bagaimana sih itu? Ya, nanti tahu dong pasti ibadah no. Ivo bilang, pasti ibadah no. Kok nganu pakai baju bagaimana? Saya tanya, nganu pakai baju mana? Pokoknya nganu pakai baju no, bagaimana baju ibadah. Dia cuma bilang begitu. Ya anak-anak, mama tuh orang pakai jokous. Jadi anak-anak pakai kaos saudara semua. Ya, saya sebenarnya sudah tergoda sekali kita lihat pakai kaos sampai panas lebih begini. Tapi saudara akhirnya dalam hati cuma ingat kasih yang orang sampai sana. Kaki katut dorang katut membaking besar-besaran. Kok masa katut orang ya biar juga anak-anaknya. Martong 2 sudah. Tahun 2 pakai baju bagus. Saudara. Aduh. Jadi waktu dia bilang. Khotbah ya. Mana langsung pegang tuh mic sana. Semua langsung khotbah. Hah? Aduh betul-betul saudara. Betul-betul ini di luar dugaan. Saya sampai begini. Hah? Dia sampai bilang. Siap toh. Siap toh. Itu. Yang kan itu. Jadi langsung pegang itu mic. Ya. Lanjutkan itu pujian sedikit. Kok doa firman Tuhan. Dan kalau mau diceritakan semua. Saudara lihat ini cara Tuhan bekerja. Ya. Saya benar-benar tidak habis pikir saudara. Ya. Karena sampai itu khotbah sangat tepat. Ya. Kan ini kan seterusnya ada FB-nya ada apa. Di sini saudara selalu itu Alkitab saya tidak pernah keluarkan. Jadi maksudnya biasa tuh kalau kelar pakai biasa semua bikin bersih semua, semua hapus semua maksudnya supaya dang dia optimal. Oh. Saya selalu Alkitab tertinggal. Nah tadi malam waktu kita begini ayat Alkitab yang muncul adalah 1 Petrus pasal 1. Saya langsung mulai wow. Kalau tidak ada yang kebetulan, kalau begitu mari orang baca ayat ini. Karena ini yang muncul. Bayangkan, kelihatannya tidak cocok dengan dengan acaranya. Karena ini kan anniversary. Oh, bayangkan saudara. Dan Tuhan baking seperti itu. Ya, justru tadi malam malah bicara tentang ketaatan dan saya terkejut. Ya, justru ini yang punya acara itu menangis luar biasa. Saya sampai pikir, oh Tuhan ternyata kasih yang kedatangan ini bukan cuma sekedar khotbah. Tapi Tuhan bekerja, Tuhan pikir tadi malam dia mau kepenuhan saudara. Sampai seperti itu. Saya sampai pikir, oh Tuhan bukan main dah. Ini Tuhan cara kerja. Betul-betulnya nak masuk akal saudara. Dan itu yang terjadi. Waktu pulang di rumah, terus kan lama-lama saudara tahu. Deklarasinya lama terus pulang. Waktu pulang di rumah sempat baca cerita dengan anak-anak itu bilang begini pada anak. Aku masih ingat mama ada berdoa di Oto sebelum berangkat. Bayangkan saudara, masa tapi doa begini. Tuhan, kami tidak tahu alasannya kenapa mesti pergi di Bitung. Karena masa tadi pagi kan saya berdoanya begitu. Kok bisa tadi pagi saya tiba-tiba mau ke Bitung. Nah, Tuhan kami tidak tahu alasannya. Mengapa kami harus ke sana. Tapi terima kasih karena Engkau bekerja di hati. Sehingga kami tidak perlu tahu alasannya. Tapi kami mau taat. Itu tuh doa waktu mau berangkat. Dan bayangkan saudara, Tuhan buat sedemikian rupa sehingga datang tepat pada waktunya. Bayangkan itu orang semua berdoa tuh. Semua berdoa artinya semua mulai itu khotbah. Bayangkan Tuhan bicara itu bukan main saudara. Benar-benarnya tidak masuk akal dan itu yang terjadi. Tuh. Saya masih ingat Bro Cherry dia bilang begini. Ngana siap turun. Yang usah lama-lama no. Ingat dia bilang begitu. Nggak usah lama-lama. Nah ini. Jadi saudara waktu berkhotbah saya bilang. Toh, ada yang memang tidak suka khotbah saya. Karena pasti semua makanan semua dingin. Toh. Semua makanan semua dingin dari. Lalu saya bilang begini. Kong
Ngoni so tahu kita bahwa khotbah lama, kenapa ngoni suruh kita? Tuh? Kalau ngoni ini mau dengar khotbah lama, khotbah aja sendiri. Kondoran tak tahu. Siapa suruh? So tahu kok kita khotbah lama. Tuh? Jangan panggil pak kita. Jangan suruh kita khotbah. Tuh? Khotbah sendiri juga atur sendiri 5 menit, 10 menit mana-mana pangoni. Tuh? Tapi kalau ngoni suruh khotbah pak kita, loh, ini yang terjadi. Biarkan Roh Kudus bekerja. Bayangkan saudara, kan dia berdoa. Kalau Tuhan kehendaki Rona khotbah datang. Loh, artinya Tuhan yang atur. Loh, kalau Tuhan yang atur bayangkan saudara. Kong, waktu kita di situ kong ada orang yang mau atur. Bagaimana ngoni? Coba sekarang saudara. Waktu saudara rindu Tuhan yang mau bekerja. Loh, dia so nyatakan apa? Ini kita pekerjaan. Lalu, jangan terlalu lama dari orang memakan. Coba saudara, ya. Kemarin saya sampai bilang, apa artinya saudara makan makanan ini? Mungkin bahkan masih lebih tepat, ya. Kalau kelar ini ibadah, ngoni langsung makan. Siapa tuh ngopi tahu, belum kelar tuh ibadah langsung mati. Iya kan sestofa kematian. Jadi mau acara apapun mati deh terakhir. Iya, kelemarin ya semua akhirnya tentang kematian. Ya mau lari di mana tetap itu. Ini masalahnya peringatan. Sekali lagi bayangkan tuh Yohanes pasal 14. Yesus berkata-kata itu apa? Jangan gelisah, percayalah hatimu. Tuh bagaimana? Janganlah gelisah, janganlah gelisah hatimu, tapi percayalah. Tuh 14 ayat 1. Ayat 1 deh. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kong, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini khotbah di mana? Coba kalau masa kini ini khotbah di mana? Khotbah pas pemakaman. Coba saudara baca kalau ini peristiwa apa? Ada makamkan pas apa di sini? Coba baca. Ini Yesus justru sedang memberi penghiburan kepada murid-muridnya. Ini bukan khotbah pemakaman. Karena Yesus tidak pernah pimpin pemakaman. Selama dia ada di bumi tidak pernah dia pimpin pemakaman. Justru kalau orang mati itu dia keluarga ini mau datang, Tuhan bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu tuh Tuhan. Yesusnya tidak pernah pimpin ibadah pemakaman, tahu itu dia. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini yang tidak cocok dengan event. Coba. Kalau saya bayangkan ini ulang tahun pernikahan kok bercerita mati. No ini dah apa? Kenapa ini dia bercerita mati? Ini pemakaman, siapa pemakaman? Justru ini kata-kata penghiburan. Penguatan kepada murid-muridnya. Orang ini yang keterlaluan saudara. Ya. Orang Kristen masa kini. Saya bilang ini padahal ini Yesus berkata-kata. Nah kalau Yesus berkata-kata seperti ini. Orang itu mau dengar tuh yang bagi model bagaimana. No? Ada Lia Pak Titi langsung dapat ingat Pak Yoyo di Langowan. Oh saudara, waktu KKR di Jambore Pemuda itu, waktu itu. Kan yang main keyboard si Yoyo. Yoyo dia di panggung. Itu ya. Saya kan tak tahu waktu itu pemain musik semua suka keluar. No? Kita nih tahu saudaranya pernah menghadap belakang. Nih tahu Yoyo katanya ada di keyboard. No? Dan bayangkan itu khotbah terakhir yang dia bisa dengar. Karena besoknya besoknya ya dia meninggal. Besok atau 2 hari kote, 2 hari Kang. Ya kan, itu khotbah terakhir yang dia bisa dengar. Ya, dan saya dengar katanya Yoyo menangis sepanjang dengar khotbah. Loh kan bagaimana ini? Ini orang yang bilang, justru Ibu Mama yang bercerita. Aduh seserona, Yoyo kasih yang dengar itu. Menangis dia katanya orang-orang, dia teman-teman juga cerita.
Iyo Tante Rona ada bawot ba, dia menangis. Kan gak pernah tahu kalau itu adalah khotbah terakhir yang dia bisa nikmati. Coba saudara, orang gak pernah tahu loh. Apa yang sedang menunggu kita orang yang tahu. Orang, coba. Murid-murid harus diingatkan soal ini. Kenapa? Karena mereka kemudian bersedia mati untuk Yesus. Bersedia mati untuk kebenaran yang mereka sampaikan, perkataan Yesus. Ya, Yesus mesti kasih ingat. Nyanda usah takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kong torangnya tidak percaya. Saudara cuma ingat-ingat saudara perumah tuh. Mau bikin besar. Hah? Mau bikin gagah. Lalu kau lupa. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yesus mesti pakai kata-kata. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya kan Yesus sampai mesti bilang begitu saudara. Ya. Lalu tuh Wahyu 14 yang sering saya bilang ke saudara. Tuh. Sungguh kata Roh. Berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Coba. Sampai bilang, ini Roh Kudus yang bilang sungguh. Kok orangnya enggak percaya. So bilang berbahagia yang mati. Orang justru menganggap yang mati soe. Orang yang berbahagia yang belum mati. Kalau dia mati di luar Tuhan, mati di luar iman, itu tuh soe. Biar ribuan orang yang hadir, bukan main Kang, memang itu kan DP pemakaman. Dia dimuliakan, tahu siapa yang bilang? Dimuliakan cuma karena banyak orang. Tuh, Stefanus mati, dimuliakan bagaimana dia? Semua orang marah kong bagai dem batu pada sampai mati. Dia dimuliakan. Menurut manusia Stefanus tidak dimuliakan. Dipermalukan toh. So itu kok ini terlalu fanatik. Orang ini tahu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Menyambut kedatangan Stefanus. Jadi yang dimuliakan bagaimana? Napa ya DP iring-iringan tuh prosesi yang membawa dia ke pemakaman. Bayangkan ya dia dimakamkan di Amerika. Kasihan. Kalau setelah banjir datang tuh kubur tabongkar baru aku bingung. Bagaimana? Loh. Bayangkan kubur apa koten? Rumah-rumah rubuh nanti cuma kubur. Kira tuh kalau sekubur di Amerika kong paling bagus. Yang susah jo. Kali kalau lihat orang pekubur gagan kena Tuhan tolong. So itu saudara sampai bayangkan saya sampai kasih tahu Pak Saudara tuh nanti kalau saya mati enggak usah baking tuh kubur. Saudara baking apa kayak di muka situ tuh? Baking taman kah? Atau baking apa di situ? Harus baking sespek kubur. Tuh. Ya apa? Yesus di sana. Tuh. Itu kubur, sudah tanang tuh. Sudah yang penting nyanda bau dia. Sudah tanang. Nah gitu tuh. Ini kalau ada DP kubur saudara semua. Kalau Natal, tuh dia semua pasang apa? Semua pasang lilin kasih yang selamat Natal ses. Tuh ses buka mulu dulu. Napa kukis daung? Gitu sudah tuh. Udah jo tuh nyanak war-war begitu. Udah jo. Biar orang bilang tuh orang semua so gila. Enggak, kalau saudara itu bikin kesana tuh kubur. Mari kalau saya enggak usah baking tuh kubur. Ya enggak usah. Ingat aja Pak Tuhan. Mau ingat lihatnya war-war.
Ingat jo Yesus pe kata-kata apa. Sekali lagi kepada saudara, saya selalu ingatkan. Yesus pe kubur saja dong nggak pernah baking. Sudah tahu enggak? Dia pe kubur supaya terlihat ya persis seperti asli. Yang enggak pernah diperbaiki Yesus pe kubur. Untuk pendeta-pendeta pe kubur saya bikin gagah-gagah. Supaya apa? Kalau Tuhan datang, yang datang angka kuat sekali di kubur. Nyak tak bongkar di kubur ya. Udah memang di pesmendo ndak beki udah memang kuat. Tuh sampai Tuhan sudah datang memang nyak tak bongkar. Tetap dia tinggal di situ. Nyak ndak masuk surga. Kalau saya ndak usah bikin kubur kayak apa? Langsung pergi. Langsung sampai. Nah, gitu saudara tuh. Kenapa? Karena saya percaya apa saja yang Alkitab bilang. Bilang sungguh kata roh, berbahagialah yang mati. Asal matimu dalam Tuhan. Apa tuh mati dalam Tuhan? Taat kepadanya. Tuh. Kalau dia bilang percaya, percaya. Kalau dia bilang jangan, jangan. Kalau dia bilang pigi, begitu toh. Dia bilang baking. Itu. Ini Tuhan suruh apa? Dia baking tuh lain. Tuh. Mari kita mati di gereja. Tetap kau mati sebagai orang yang tidak taat. Maka kamu tidak berbahagia. Lu kasih yang dia kasih yang mati 3 malam ini. Siang kamu gimana dia tuh? Sopi pasang lampu di mana dia ada mati akang. Lain kali saudara kalau pikir-pikir, bayangkan ini rekan daerah Kristen. Tuh, bayangkan tuh orang saudara-saudara. Sungguhkah kita mencerminkan Yesus? Mencerminkan Alkitab? Memalukan saudara. Dan ini yang terjadi. Semua tuh nyandak guna, itu tuh orang Kristen baking. Kalau saudara mau sayang pases, sekarang. Bukan nanti kalau so mati, aduh saya paling suka pakai baju merah ya. Itu DP kubur katu nih, beki taruh sana bunga merah. Sudah Jo, so terlambat, aku nak guna. Kan, nak guna saudara. So, justru kalau sekarang, saudara mau kasih baju merah, kasih sekarang. Jangan tunggu nanti kalau dia so mati, mau bawa sana bendera merah yang segala rupa merah. Sudah Jo. Oh, saudara tuh. Ini kan lihat ya. Jadi sekali lagi, yang Tuhan suruh baking. Yang Tuhan bilang jangan baking. Tuh. Saudara lihat sekali lagi ya. Waktu Tuhan mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Coba. Ini kan malaikat datang kong kasih peringatan. Bilang Pak Lot, cepat-cepat keluar dari Tuhan mau hukum nih kota ini. Tuh. Kalau ada yang perlu kau peringatkan, kasih ingat. Oh dia langsung pikir, calon menantu. Tuh. Jadi Lot langsung bilang, bayangkan saudara. Bayangkan, itu kan apa? Itu kesempatan untuk selamat. Dan 2 calon menantu bilang apa? Dorang pikir Lot ini baking. Saudara lihat, kenapa Yesus mesti bilang, seperti yang terjadi pada zaman Lot, nanti waktu menjelang kedatanganku ini akan terjadi. Apa? Orang semakin meremehkan. Sampai Tuhan bilang, adakah saya ingat karena engkau kurang berapa hari? Dan justru anggap ini bagus hidup. Kalau Tuhan sampai bicara, hati-hati loh saudara. Saya juga tidak siapkan ini. Saudara yang pandang-pandang enteng tuh. Kau tidak pernah tahu. Kenapa masih berapa tahun? Siapa tuh mau tahu kurang 2 hari? Siapa mau tahu kalau bayangkan tuh orang saudara Noldi. Coba malam ini ibadah, besok mati. Coba Noldi mau tahu kalau dia lebih dulu pergi dari DP papa mantu. Coba. Umur beda setengah. Coba. Yang maksud dia
akal. Dan ini yang terjadi. Orang kita terlalu pandang enteng, saudara. Itu yang saya lihat sekali lagi. Ya. Bayangkan, ini kan masih kasih peringatan. Harusnya kalau dorang mau dengar, dorang dilibatkan keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi waktu itu justru dorang anggap dompet calon papa mantu ini ada berolok-olok. Segala rupa Jo. Mana mau terjadi apa, bencana apa? Bagus-bagus ini Sodom. Aduh belum deh sabantar malam orang mau badisko. Orang kok ada acara kok mainnya. Apa orang so atur nih orang perencana. Mau acara orang. Bayangkan saudara. Coba, itu kan yang terjadi. Itu DP menantu. Kemudian istrinya. Ibu Lot. Coba, itu sementara keluar. Tuh. Tapi kan dia pikir bayangkan, ada kasih tinggal sama orang kan bagus-bagus. Kenapa kok orang sudah pas suruh keluar? Tuh. Kong peringatan cuma apa? Jangan balia belakang. Kan dia nak bilang kalau apa? Pokoknya jangan lihat belakang. Nanti dia bilang hati, lu dapat ingat, Tuhan tapi baju dengan pegagas sekali, belum Riki pakai. Bayangkan ini tahu orang bodoh apa? Tuh, semua aman-aman, kenapa kau orang suka keluar? Masalahnya orang dah keluar, api belum menyala. Aduh, kasihan saudara. Dia pikirkan cuma jangan lihat belakang. Cuma itu segala rupa jo. Kenapa kita dibikin apa so? Cuma balia. Itu kan manusia. So bilang akan orang ini apa? Pandang enteng. Sudah lihat pentingnya iman di hati. Waktu orang sungguh-sungguh percaya terhadap firman Tuhan. Iman itu muncul di hatimu. Saudara, tidak meremehkan apa yang Tuhan bilang. Kau langsung percaya. Kalau Tuhan bilang jangan, berarti jangan. Ini kan Ibu Lot. Cuma balia. Nah itu. Dia balia langsung keras. Coba saudara bayangkan, dia begini, ikut kancing. Lu apa sih balik-balik? Kan coba saudara. Coba. Dan itu yang Yesus bilang. Bayangkan waktu dia bicara tentang kedatangannya. Dia mengingatkan peristiwa Lot. Mengingatkan peristiwa yang terjadi terhadap istri Lot. Tuh, mana itu ayat? Yesus berkata-kata, ingatlah akan istri Lot. Yesus yang bilang. Apa? Kenapa istri Lot ada berzina? Cuma ada melanggar, Tuhan udah bilang apa? Jangan lihat belakang, jangan. Kan mulai dari awal begitu. Coba. Kejatuhan manusia. Cuma itu tuh. Malawang tuh Tuhan dia bilang jangan. Saya bilang jangan makan itu. Tuh buah itu. Semua ngoni boleh makan. Kecuali itu. Bayangkan orang keterlaluan. Cuma satu tuh udah larang. Saya ini tahu udah berapa ribu buah. Bayangkan Tuhan yang tanang. Bayangkan nih. Ini Hawa ini. Iya, kenapa nih buah bagus sekali tadi no. Kenapa tuh kok bilang nih boleh? Cuma dia kan mau makan nih buah. Kenapa ada bikin apa so kita? Cuma lihat. Kalau Tuhan bilang jangan, coba. Nyanda ada yang lebih serius dari apa yang Tuhan bilang jangan kong angko malawang. So bilang pada waktu hari engkau makan, kau akan mati. Kong dia makan. Ini ternyata enak mati. Kan tuh gitu tuh. Kenapa sosok? Iya, cuma 0 dia mati tuh orang nyanda. Oh kasihan. Oh ya, baru tahu kita. Ini pandang-pandang enteng begini dong. Saya sampai Tuhan kasihan.
Kalau ada orang mau pandang enteng, no biar jodoh orang Tuhan. Mar tolong pak kita. Jangan sampai kita lihat baku iko pandang enteng. Iyo saudara. Toh? Tadi sore itu tapi doa. Waktu mau tutup puasa. Ya. Tuhan tolong hambamu. Jangan biarkan aku meremehkan. Apa yang aku tahu engkau bilang jangan. Jangan biarkan aku meremehkan apa yang aku janji kepadamu. Iya Tuhan. Itu tadi sore, itu tapi doa. Tuhan tolong. Ingatkan hambamu. Apa tapi janji Pak Tuhan. Ingatkan Tuhan. Jangan biarkan aku langgar apa yang aku janji kepadamu. Tolong aku untuk takut. Dan sungguh-sungguh menghormatimu. Itu saudara, aduh. Sampai tolong Tuhan. Tolong biarkan aku jadi berkat untuk jemaat yang mau. Oh. Yang ini mau kita bilang apa? Yang jelas jadi sekali lagi saudara. Kepada saudara. Tuh, bayangkan tadi malam aduh memang itu kan karena nyak sangkale, bayangkan saudara tuh. Sudah pakai sepatu yang kita tidak pernah pakai khotbah. Karena itu DPH agak tinggi. Tuh, saya pikir kan orang ini kan mau hadir di acara jadi ya. Pakai tuh sepatu yang lebih bagus. Siang, pakai tuh DPH agak tinggi begini. Jadi ya, memang waktu saya berkhotbah tidak dapat rasa. Peklar itu, rasa-rasa saya semua buka di situ tuh sepatu. So sakit sekali tuh kaki. Iya, ya. Jadi kalau mau bilang lelah, ini lelah sekali. Yang kan saudara. Berarti kan Minggu, Senin, toh, Rabu, Kamis, Jumat. Coba saudara. Toh, sekali lagi. Bayangkan kalau khotbah ini kata ternyata seperti tadi malam kita mandi suar saudara. Memang betul-betul mandi suar. Napa tuh suar saudara rupa. Memang rupa hujan keras. Ya. Karena itu kan khotbah di Bitung soalnya. Orang karena pikir itu di Sabua. Dari orang pikir kan dingin. Dan tahu nih pengkhotbahnya dia. Ya elah. Ini mesti masuk dalam air. Jadi suruh napa tuh suar kalau memang minta ampun. Jadi yang namanya. Saya bilang DP lelah tuh. Lama sama dia yang ada pacol. Itu memang terpikir-pikir tadi baca tadi yang bro bilang begini. Soalnya tuh ketuun. Maksudnya cara saya ini berkhotbah. Memang sampai tak suar-suar. Selain lama sampai tak suar-suar. Pantas kalau dokter perhitungan cara berkhotbah seperti ini. Setara dengan 3 hari buruh kasar kerja. Bukan 3 hari engkau cuci piring. 3 hari buruh kasar kerja. Bayangkan coba. Reken ini dia. 3 hari buruh kasar kerja. Kerja. Itu 3 hari itu. Ini dia baku iko ini berapa hari ini dia. Kita berarti perlu istirahat berapa bulan. Coba. Jadi, karena saya menganut paham. Kapanpun bisa terjadi saat. Bisa menjadi saat terakhir. Jadi kita takut. Kalau mau mati sekarang karena suka lelahan ya sudahlah. Terserah orang bilang ini pendeta kutu dia nyandak pakai akal budi. Nyandak berhikmat iyo ngoni itu berhikmat. Toh. Dengan ngoni solala toh. Jadi semua tidur sekarang. Jadi semua bermain. Jadi semua rileks di mana? Yang kan saudara. Ya. Sekali lagi coba. Menurut saudara kita rileks di mana? Rileksnya di mana? Rileksnya dalam pelayanan. Kan saudara ini tahu ini dia. Makanya saya bilang, ya, ini sampai mau cerita Pak saudara. Ya, saudara yang pandang enteng. Kau tidak tahu saudara. Tahu? Ini pendeta yang bercerita kepada saudara ini. Ini sebenarnya ada kontrak mati nih. Tentu kan. Karena kita ini tahu ini. Mungkin saja nyandak kelar khotbah so mati. Atau mungkin belum kelar kita khotbah, angko so mati. Kan selalu begitu. Terus saudara.
Siapa yang tidak berpikir seperti itu? Sampai seserius itu perkataan Tuhan. Dan orang nyanda tako. Hanya karena ini belum terjadi padamu, tidak berarti ini tidak akan terjadi padamu. Belajar selalu berkata, belajar selalu berpikir, kalau ini bisa terjadi kepada orang lain, loh, mengapa tidak terjadi padamu? Siapa bisa bilang tidak? Waktu saya lihat pendeta-pendeta jatuh dan mati sementara mereka berkhotbah, loh, saya berpikir, loh, bisa jadi pada orang, berarti bisa juga jadi pada kita. Itu saudara. Ya. Jadi makanya saya mau berkhotbah, mau ikut apa mau, enggak ada. Ya terserah orang mau bilang ini khotbah bodok mana-mana panguni. Hah? Yang jelas, ya, Tuhan sekali lagi memberitahu, sekaligus dia memberi konfirmasi. Ternyata saya berkhotbah, manusia tidak jadwalkan, tapi waktu Tuhan yang jadwalkan, kau akan bingung. Tuhan baru saja membuktikan DP jadwal, toh? Dia yang atur jadwal. Coba saudara, sekali lagi, kemarin itu yang ada di hati itu sepanjang hari sampai saya pulang. Sampai saya pulang tadi malam tuh, saya sampai Tuhan, terima kasih banyak. Engkau baru saja memberi aku konfirmasi, aku adalah hamba-Mu. Dan terima kasih Tuhan. Ya enggak usah ada manusia yang jadwalkan bagi kita, enggak usah. Biarkan jadwalku Tuhan yang atur. Bagi saya itu lebih daripada apapun. Lebih daripada apapun. Saudara tidak mengerti sesuai maksud. Tapi bagi saya peristiwa kelemaring itu betul-betul menghibur, menguatkan saya. Dan membuat saya, terima kasih Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Orang ini mau pakai, enggak usah bangun, enggak usah ngoni, enggak usah. Berapa kita manusia yang pakai? Bukan Tuhan yang pakai. Berapa? Berarti, kenapa ada orang jadwalkan pada dia? Lo terserah. Kamu cuma dijadwalkan manusia. Saudara lihat waktu Tuhan yang jadwalkan, ya tidak ada orang bisa potong. Oh. Terhadap Bro Cherry sana saudara. Ya. SPKK itu dia. Ya. Itu kemarin itu adalah kali yang kedua. Seingat saya. Dulu ya, dulu so lama itu dok. Nih tahu 2000-an awal. Ya. Adik masih kecil kok. Ya. Saudara ya. Saya ingat kita khotbah hari Minggu di Sendangan sana. Khotbah hari Minggu. Ya. Waktu kelar khotbah kalau tidak salah. Kelar khotbah di hati saya bilang begini. Ini khotbah harusnya tepat untuk khotbah di Bitung. Masa bisa begitu sudah di hati? Nah saya tahu itu kakak di sana. Dia hari jadinya tidak pernah nyandak baking. Pasti dia baking dan pasti besar-besaran. Dari dulu. Nah jadi kasih yang orang DPAD. Pokoknya so tahu kalau dia so DP tanggal orang pergi jo. Nggak usah aja panggil. So tahu kan dia hari jadi orang pergi jo. Jadi saudara betul. Waktu mau pergi saya masih ingat sekali saudara. Waktu mau berangkat dari rembokan kita bilang pada papa. Duh kenapa supaya kita hati. Ini khotbah tepat mau dikhotbahkan pada dia. Hari jadi. Sudah, kong orang pergi toh. Waktu datang kira-kira jam 11 siang. Orang sampai di rumah. Dan saudara kita sudah tahu DP model. Ya. Waktu orang masuk di rumah, dia sementara duduk belajar. Sementara bapak tulis di meja belajarnya. Ya. Dan Aaron, dia bilang Aaron. Iya, dari orang yang masuk di dalam, kita kok bilang begini. Pada papa, wah berarti kita salah tapi perasaan. Karena kalau dia yang sobat susun khotbah, biar sapal itu tamu dia mau kasih. Itu tak tahu sudah itu kakak itu pemodel. Jadi waktu orang datang dia sementara tulis, dia ada berarti serius sekali. Oh itu acara besar-besaran saudara. Itu semua tuh orang itu kan di perumahan.
Ya, itu tetangga di perumahan itu semua jadi DP Sabuah besar sekali. Dan orang semua datang waktu itu. Memang penuh sesak, ya. Lalu ya sudah tuh, betul memang dia yang mau khotbah. Toh? Jadi sampai kelar puji-pujian, itu pemimpin puji-pujian panggil siapa yang suruh doa untuk firman Tuhan. Jadi kan sudah selesai kan berdoa. Tiba-tiba kita dapat rasa siapa dapat diri di sei. Sementara doa itu, siapa dapat diri di sei. Itu kakak. Ron, dia kore. Ron, mana siap khotbah? Hah? Bayangkan saudara, ini sementara doa. Doa firman. Mana siap khotbah? Aduh, saya langsung bilang iya siap. Kok kita ingat dia bilang begini, soalnya kalau ngananya nggak siap, kita siap. Loh, tapi pikir loh, kalau ngana so bilang, kita langsung bilang oke, kita siap. Oke dong Ron. Bayangkan saudara, ini Tuhan bikin seperti itu. Ini kan yang masuk akal. Masa mesti tunggu sampai di ujung tanduk seperti itu? Lihat, ya. Dan waktu saya khotbah waktu itu, kelar saya khotbah saudara, WL-nya berdiri dan membantah khotbah saya. Oh memang saudara, Tuhan ini kalau mau buktikan sesuatu saudara. Ya. Dan kemudian beberapa tahun berikutnya khotbah saya terbukti benar. Sekali lagi, jangan biarkan orang ini mendukakan Roh Kudus justru. Kalau sampai Roh Kudus yang bekerja, jangan kau justru malah bantah. Malah meremehkan. Sekali lagi saudara, ini tidak terpikir ke sana itu sebenarnya. Ya. Sekali lagi, Tuhan buktikan waktu itu. Waktu itu padahal sebenarnya hilang selak dari, aduh Tuhan tamu-tamu banyak deken. Dapat lihat sekali, memang dia nggak bilang kalau itu khotbah salah. Tapi dari cara dia memberi kalimat, tanggapan terhadap khotbah tadi, kita pikir, hah? Bayangkan ini baru deken kelar khotbah, ini tamu tetangga-tetangga mau bilang apa? Sudahlah badiam jo kita. Ya Tuhan, pokoknya bayangkan, kan bukan kita dibilang, kita mesti kita khotbah. Kan nyanda. Bayangkan saudara. Dan Tuhan, so lupa kita, nih tahu 2 tahun lagi atau tahun depannya. Terjadi seperti yang dihotbahkan. Saya langsung Tuhan tolong. Ya. Ini waktu Tuhan mau buktikan, toh, dia yang bekerja. Begitu saudara. Semoga sekali lagi, orang tidak lagi membangun dan membiarkan rasa takut kepada hal-hal yang Tuhan bilang. Yang tidak perlu takut. Takutlah waktu, kalau kau langgar ini, kamu masuk neraka. Sementara orang mau masuk neraka, orang tahu tempo apa tuh? Maksudnya orang kan tahu orang mau mati tempo apa? Kau diberi kesempatan dan kau tetap pandang enteng. Padahal kesempatanmu untuk bertobat kurang hari ini. Siapa tuh mau tahu? Yang dulu waktu itu anak bungsu meninggal, tuh bayi itu meninggal. Coba, kan waktu itu ada cewek dari Bitung yang datang. Baku gonceng dorang kan berapa orang waktu itu. Yang lain naik oto, yang lain naik motor. Ya, datang karena hadir waktu itu kan pemakamannya hari Minggu. Tuh, setelah ibadah, dorang semua datang dari Bitung. Tuh, lalu saya kurang dengar cerita. Dorang kejadian langsung hari itu juga. Ya, jadi peklar itu pemakaman kan orang pulang. Nah itu cewek yang tadi saya bilang itu meninggal di Sawangan sana. Ya, dia kan baku gonceng di Petamang. Ya, jadi orang bucari bilang karena dia naik motor dia ke muka. Jadi dia orang itu sebenarnya tadinya orang lebih dulu. Karena dia di motor kan dia ke muka. Kaki belum lama dia lewat. Waktu orang kata saudara, kayak rame sekali itu sana. Waktu lihat itu cewek so jatuh so mati saudara. Jadi yang bonceng dia bilang begini, dia kata ada berjalan, kayak kita so ringan. So ciri itu dia ada bonceng. So mati. Jadi saya tahu itu bagaimana dia cerita, pokoknya itu yang terjadi. Ya. Nah nona ini sudah 3 minggu berturut-turut menolak untuk dibaptis. Dia bilang dia semua baptis. Setiap kali waktu tanya ke sholat ibadah, semua baptis dengan hari ini. Minggu depan jawab Pak Pendeta.
Jadi setelah minggu depan Jo. Nah itu, waktu dia bilang minggu depan Jo, nah itu tuh adik meninggal. Nah jadi waktu setelah ditawarkan, ya minggu depan Jo, dia bilang kan ada acara pemakaman, minggu depan Jo. Nah itu dia ingin tahu hari itu dia mau mati. Itu tuh minggu depan Jo. Engkau mau taat minggu depan Jo. Itu saudara ya. Itu yang lain kali kita mungkin, oh Tuhan kasih yang, tolong 4 orang. Waktu kita masih diberi kesempatan, kau tidak pernah tahu beberapa menit di depan kamu selesai. Ternyata DP takut saudara. Yang orang takut kalau dokter bilang engkau kanker. Ya kan. Orang yang tidak pernah takut. Ya. Kamu akan mati dan masuk neraka. Yang tidak takut. Kamu mati sebagai orang yang menyangkal Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, menolak maksud Tuhan dalam hidupmu. Takutlah saudara. Takutlah. Masih mendapat peringatan hari ini. Taruh di hati, terima kasih Tuhan. Kau paling tahu apa yang tepat bagiku. Kau paling tahu memulihkan hidupku tuh. Orang lagu tadi kan. Yesus paling tahu. Tolong bagi kita Tuhan. Untuk tidak bayangkan saudara. Meremehkan Tuhan. Tuhan ada di sini. Dan saudara terus saja pandang enteng. Terus saja pandang enteng. Mau mati kok masih pandang enteng ke Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami. Mari kita berdiri.